Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lefri Zayati, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 4 Payakumbuh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi larangan pergaulan bebas dan zina di kelas 10 PPLG 1 SMK Negeri 4 Payakumbuh. Siap, Bro. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Oke, nah jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, Bro. Sikap berdoa. Doa mulai.
Surat 17 ayat 32, zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Perbuatan zina dikategorikan atas dua rangkaian. Pertama disebut dengan zina muhsan, yang kedua dikenal dengan zina gairu muhsan. Zina muhsan merupakan zina yang sudah balik, berakal, menikah, kemudian lagi sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua zina gairu muhsan, yaitu zina masih lajang belum pernah menikah, di mana hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kita balik pada hukuman bagi yang menuduh zina atau dikenal dengan kasaf. Syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut antara lain hukuman yang dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa perbuatan zina. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadinya perzinahan. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut harus ada 4 orang saksi yang adil, berarti adil. Dengan demikian kesaksian 4 orang wanita tidak cukup dijadikan bukti sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Bagaimana yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu harus benar-benar melihat kejadian peristiwa zina itu. Kemudian yang keempat, andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah satu seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, terhadap mereka semuanya dijatuhi hukuman menuduh zina. Oke, jadi tadi kamu sudah melihat video yang ibu tayangkan. Kira-kira apa yang bisa ditanggapi dan diambil dari video ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan fakta dari video tersebut, yang pertama dari kisah yang perempuan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kita janganlah pernah mendekati perempuan bebas, dan juga kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan dari video akan menilai kalau kita bisa menyimpulkan dan mengetahui apa itu zina dan hukum-hukumnya, dan juga kita mengetahui kategori zina seperti zina ghairul muhsan dan zina muhsan. Nah, jadi ada zina muhsan, lalu yang kedua ada zina ghairul muhsan. Nah, kita langsung Oke, berikutnya sebelum kita mulai, di sini Ibu ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ananda. Pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan apa saja yang kamu ketahui tentang larangan pergaulan bebas. Nah, poin pertama siapa yang bisa jawab? Tanya, boleh silakan tanya. Oke, bagus. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, apa dalil yang berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan zina? Boleh silakan. Jadi tentang larangan pergaulan bebas dan zina itu ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabu zina innahu kana fahsya wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Oke, nah jadi dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, lalu berikutnya pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh-contoh nyata dari pergaulan bebas atau perbuatan zina? Habib, silakan Habib. Ada pacaran, prostitusi, hubungan antara wanita sama Ya, oke. Nah, jadi contohnya ada pacaran, hubungan antara perempuan dengan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian tadi satu lagi ya, prostitusi. Nah, jadi kalau kita lihat dari
Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai pada hari ini. Nah, yang pertama siapa yang bisa bacakan? Bacakan ya? Tujuan pembelajaran pertama adalah memahami makna dan larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, jadi pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenai makna atau pengertian dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lalu yang kedua siapa yang bisa bacakan? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran kedua yaitu Ya, jadi tujuan pembelajaran yang kedua berkaitan dengan macam-macam zina. Nah, zina ini nanti dikategorikan menjadi 2. Yang pertama ada zina muhsan, lalu yang kedua ada zina ghairu muhsan. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, boleh silakan. Tujuan pembelajaran ketiga adalah dapat menganalisis hukuman zina. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah menganalisis hukuman bagi pelaku zina. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, bahwasannya zina itu ada zina muhsan lalu zina ghairu muhsan. Nah, jadi antara zina muhsan dengan zina ghairu muhsan tentunya hukumannya berbeda. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Nah, nanti silakan kamu duduk per kelompok. Kelompok 1 ada apanya? Ada Vira, Vino, sebagai kamu ya. Terus kelompok 2 ada Farhan, Afif, Rindu. Nah, kelompok 3 ada Habib, Fatir, ya, Farid. Oke. Kemudian kelompok 4 ada Fikra, siapa? Atta. Oke. Nah, jadi posisinya nanti kelompok 1 ada di sini, di kelompok 2, kelompok 3 ada yang di pojok sana, kelompok 4. Nah, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini mau nanya, kira-kira kategori zina itu apa sih? Kategori zina ada 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah zina yang pelakunya sudah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya masih lajang atau belum menikah. Jadi perbedaan antara zina muhsan dengan zina muhsan? Zina muhsan adalah pelaku yang sama-sama sudah menikah. Zina ghairu muhsan adalah pelaku yang masih lajang. Jadi perbedaannya zina muhsan sudah menikah, kalau zina ghairu muhsan statusnya masih lajang atau belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina itu apa? Hukuman bagi pelaku zina atau pelaku zina muhsan itu yang sudah pernah menikah itu dicambuk 100 kali dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Materi tersebut akan dipresentasikan oleh Mas Vino. Kepada Mas Vino dipersilakan. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Zina secara harfiah berarti hafisa, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terkait dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Oke, untuk materi kedua akan dipresentasikan oleh Fanya. Para Fanya, silakan. Hukuman zina di dunia, pelaku zina yang mendapatkan hukuman berupa cambuk 100 kali dan diancamkan selama 1 tahun. Adapun pezina yang sudah menikah atau belum pernah menikah dengan sedang zina dikenai hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Dan untuk materi terakhir akan dipresentasikan oleh Tira. Pada Tira, silakan. Perbuatan zina adalah haram. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi 2 macam, tergantung pada status dan keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu berkeluarga atau zina bukan atau belum berkeluarga, yaitu zina legal. Nah, oke, itu presentasi dari kelompok kami. Di sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, Afif, silakan. Apa dalil tentang menjauhi pergaulan tentang menjauhi zina? Nah, untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Fanya. Kepada Fanya dipersilakan. Kalau begitu saya sendiri akan jawab. Dalil mengenai larangan zina terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi la taqrabu zina innahu kana fahisha sabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Apakah kamu sependapat dengan saya? Saya sebenarnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin itu presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya selanjutnya dengan presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang diskusi kami telah kami diskusikan. Jika Anda berkenan, mohon didengarkan diskusi kami dengan baik. Yang akan disampaikan yang akan dipresentasikan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Larangan pergaulan bebas dan zina dalam Islam adalah larangan untuk menjauhi perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial. Perbuatan ini dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan sosial. Contoh, pergaulan bebas adalah seks bebas, memakai narkoba, dan minum minuman. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang belum menikah atau sudah menikah dengan orang lain. Zina merupakan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang perilaku zina. Yang pertama, pergaulan bebas dan zina dilarang dalam Al-Quran. Yang kedua, zina merupakan perbuatan yang keji. Yang ketiga, zina dapat menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, perilaku zina mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat. Dan poin yang kedua akan dipresentasikan oleh Suci. Suci dipersilakan. Hukum zina dalam Islam adalah dosa besar yang diakibatkan dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Zina dibagi menjadi 2 kategori, yaitu zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Zina muhsan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Hukumannya adalah rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Zina ghairul muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum
berapa? Dan poin yang ketiga akan disampaikan oleh Rindu kepada Rindu, dipersilakan. Hukuman zina dalam Islam yang pertama, pelaku zina yang belum menikah atau lulusan, yaitu dikenakan hukuman cambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Dan bagi pelaku zina yang sudah menikah atau belum menikah, yaitu muhsan, dikenakan hukuman rajam sampai meninggal. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Sebelumnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan. Ya, silakan Fatir. Apa hukuman bagi para pelaku zina menurut pasal 284 KUHP? Izinkan Rindu untuk menjawab. Silakan Rindu. Izin menjawab, jawabannya yaitu 9 bulan penjara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang zina. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatir. 1. Pengertian zina. Zina berasal dari kata zana yazni yang berarti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik yang tidak terikat dengan hukum pernikahan. Hukuman bagi para pelaku zina yaitu diasingkan selama 1 tahun dan dijerat atau dirajam sebanyak 100 kali. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Farid. Zina dikategorikan sebagai zina muhsan, merupakan pezina yang sudah balik bakal merdeka yang sudah menikah. 2. Zina ghairu muhsan, merupakan pezina yang sudah dirajam belum menikah. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Hukuman bagi pelaku zina ialah zina muhsan, ia akan dirajam hingga mati. Zina ghairu muhsan, ia akan didera 100 kali. Selanjutnya saya akan presentasikan atau membacakan materi tentang zina yang pada surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina wa innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu dengan zina, karena itu bahkan memperkeji muka. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Buktikan zina. Yang pertama ada saksi yang berupa 4 orang laki-laki dikumpulkan lalu diminta saksinya sehingga akan dibuktikan hukuman zina. Selanjutnya ada pengakuan. Menurut Imam Maliki ikut 1 kali pengakuan dari seorang terzina sehingga dapat dikatakan dia melakukan zina. Selanjutnya ada perintah atau indikasi. Misalnya pada perempuan yang melakukan zina atau seks di luar nikah dapat mendapatkan indikasi kehamilan. Seperti saya akan kasih pendapat. Jika ada pertanyaan silakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dengan presentasi kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimana poin pertama dan kedua akan dibacakan oleh Atta. Silakan. Berikut pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah hubungan dekat antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang. Selain itu, pengertian dari zina. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. Hukum zina dan kategorinya yaitu hukum zina dalam Islam adalah haram atau dilarang dan termasuk dosa besar. Kategori zina, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah.
Selanjutnya poin ketiga akan dibacakan oleh Ida. Kemudian Ida disilakan. Hukumnya bagi pezina muhsan atau yang sudah menikah, kumhat atau dirajam atau dalam pembatu hingga mati. Bagi pezina lahir muhsan atau belum menikah, hukuman had cambukan 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Pelaksanaan hukuman ini memerlukan bukti yang kuat dan hanya dapat dilakukan melalui proses pengadilan yang sah sesuai syariat Islam. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Apa dampak perbuatan zina yang akan ditanggung di akhirat? Izin jawab. Tanpa. Oke, jadi keempat kelompoknya sudah mempresentasikan tadi hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Untuk itu mari kita aplaus untuk kita bersama. Berikutnya yang ingin ikut tambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan dari kelompok 1 tadi yang menanyakan kepada kelompok 4 dampak yang akan diterima bagi seorang pelaku zina. Nah, jadi dampak yang akan diterima bagi seorang pelaku zina tentunya pezina itu pasti akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Kemudian yang ketiga, anak hasil zina tidak akan mendapatkan pembagian harta warisan dari ayahnya. Kemudian itu tambahan sedikit terhadap jawaban yang diberikan oleh kelompok 4 tadi atas pertanyaan dari kelompok 1. Nah, berikutnya Ibu jelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian perbuatan zina. Nah, zina itu berasal dari kata zana yazni yang artinya melakukan hubungan persetubuhan antara perempuan dan laki-laki tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua hukum zina. Nah, mengenai hukum zina, semua ulama sepakat menyatakan bahwa zina hukumnya adalah haram berdasarkan dalil Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi nanti kamu hafalkan terkait dengan dalil yang berkaitan dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, lalu berikutnya mengenai kategori zina. Nah, zina itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama ada zina muhsan, lalu yang kedua zina ghairu muhsan. Nah, jadi antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan ini apa perbedaannya? Kalian tahu apa perbedaan antara zina muhsan dengan zina ghairu muhsan? Hanya Zina muhsan sudah menikah, sedangkan ghairu muhsan belum. Ya, jadi perbedaannya antara zina muhsan dengan zina ghairu muhsan itu adalah dari status pelaku zinanya. Kalau zina muhsan itu statusnya sudah pernah menikah, sementara zina ghairu muhsan statusnya masih rajam. Nah, berikutnya mengenai hukuman bagi pelaku zina. Nah, seperti tadi kita sudah bahas bahwasannya zina itu dikategorikan menjadi 2. Yang pertama zina muhsan, lalu yang kedua zina ghairu muhsan. Nah, kira-kira apa hukuman bagi pelaku pezina muhsan? Nah, jadi zina muhsan hukumannya adalah hukuman dera sebanyak 100 kali ditambah dengan hukuman rajam. Anak-anak itu paham apa yang dimaksud dan bagaimana penetapan hukuman rajam? Oke. Nah, jadi untuk hukuman rajam ini
remedial. Untuk waktu pelaksanaannya nanti akan Ibu informasikan di grup kelas kita. Nah, jadi sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya kita lanjutkan pembelajaran kita dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, berarti kamu hafalkan di rumah dalil yang berkaitan dengan perbuatan zina. Dalilnya tadi Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, hafalkan di rumah ya. Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.